Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salmali Rifki dan teman saya Deden Eko Yono. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum IPP MATLAB tentang materi modul kedua yaitu reaksi multiple dalam reaktor batch. Jadi di sini kita memiliki tiga persamaan. Yang pertama adalah DCA per DT sama dengan min K1 dikali CA, DCB per DT sama dengan K1 dikali CA min K2 dikali CB. Dan persamaan yang ketiga itu DCC per DT sama dengan K2 dikali CB dengan K1-nya 1 dan K2-nya 2. Dan initial condition CA0 sama dengan 1, CB0 sama dengan 0, dan CC0 sama dengan 0. Jadi di sini kita akan membuat block diagram dari CA, CB, dan CC dengan menggunakan library browser. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan dari DCA per DT yaitu min K1 dikali CA. Di mana kita sudah memiliki library browser-nya, kita akan menggunakan gain untuk menyelesaikan DCA per DT-nya. Kemudian juga kita membutuhkan yang namanya integrator, karena untuk memfungsikan CA-nya atau DCA per DT-nya. Nah, selain itu, secara general, kita juga membutuhkan namanya MUX, dan juga kita membutuhkan scope untuk menunjukkan hasilnya nanti di tiga persamaan yang ada. Nah, karena kita di sini punya tiga persamaan, otomatis kita harus membutuhkan MUX-nya yang bercabang 3, sehingga kita bisa menambahkannya dengan menambahkan number of input di kita menjadi 3. Pertama, kita akan menyelesaikan dari persamaan DCA per DT, di mana kita harus menghubungkan gain ke dalam integrator, kemudian kita harus menyiapkan juga untuk persamaan DCB per DT, karena dalam persamaan DCB per DT sendiri juga mengandung persamaan dari DCA per DT, yaitu K1 dikali CA. Di mana dalam merumuskan persamaan DCB per DT, kita juga membutuhkan gain, kemudian kita membutuhkan sum sebagai fungsi penjumlahan atau fungsi rotasi tambah dan kurangnya, dan juga kita membutuhkan integrator lagi untuk merumuskan persamaan DCB-nya. Oke, kita akan menyusunnya lagi sama. Urutannya adalah sum, kemudian baru ke integrator. Oke, yang pertama adalah kita harus menghubungkan integrator 1 ini ke dalam MUX-nya sebagai fungsi hasil dari DCA per DT. Kemudian dari sini kita hubungkan karena DCA per DT-nya ini berkaitan dengan DCB, maka kita bisa menghubungkan hasil dari menghubungkan gain dari DCB, yaitu gain pertama, ke dalam persamaan DCA per DT, karena ini merupakan fungsi integrasi. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan gain-nya ini ke dalam persamaan ini. Nah, setelah itu, gain dari DCB per DT untuk K1 kali CA, kita gabungkan dengan sum sebagai fungsi penjumlahnya. Kemudian juga kita sambungkan ke integrator. Integratornya kita sambungkan ke dalam MUX yang kedua. Nah, karena sumnya di sini bernilai negatif, K1 CA-nya adalah positif, dan K2 CB-nya adalah negatif, maka kita mengubahnya menjadi positif dan negatif. Setelah itu, kita juga bisa menginputkan gain-nya untuk DCA per DT, ini karena bernilai min 1, maka kita juga mengubahnya menjadi min 1. Kemudian, untuk DCB, karena nilai DCB adalah positif, maka karena K-nya bernilai 1 di sini, maka kita tidak perlu mengubah posisinya. Dan juga dalam kondisi DCA per DT, di mana initial condition pada DCA per DT adalah 1, kita akan mengubah nilai integratornya, yaitu initial condition pada integrator, menjadi 1. Oke, di sini untuk persamaan DCA per DT min KCA, K1 kali CA itu sudah selesai, dan DCB per DT untuk K1 dikali CA juga sudah selesai. Yang kemudian adalah kita harus membuat persamaan DCC per DT, yaitu K2 KCB, yang kemudian nanti dihubungkan kepada persamaan DCB per DT untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di mana untuk persamaan DCC per DT nanti akan disampaikan oleh teman saya. Silakan.
Untuk persamaan DCC per DT, kita memerlukan memerlukan gain dan integrator untuk menyelesaikan persamaan ketiga. Yang pertama untuk K2 kan bernilai 2. Berarti dia diganti jadi 2. Oke. Karena di persamaan DCB per DT itu ada bernilai min K2, berarti K2 ini harus disambungkan dengan penjumlah sum untuk menyelesaikan persamaan kedua, yaitu min K2 dikali CB. Dan untuk persamaan DCC per DT kan memakai K2 dikali CB. K2 kita diketahui 2. Dan disambungkan ke dalam integrator yang initial condition-nya itu adalah 0. Kemudian jika sudah, nanti akan disambungkan ke dalam MUX. Karena K2 itu dikali CB, berarti kita akan menggabungkan dari CB ke dalam gain CC. Yang nantinya akan disambungkan dengan gain dari CB juga. Nah, jika sudah, nantinya akan disambungkan ke dalam MUX yang akan menuju ke scope untuk ditampilkan data sinyalnya. Kemudian di-run. Kemudian diklik 2 kali untuk menampilkan data sinyal. Nah, dari grafik yang telah ditampilkan di sini terlihat bahwa garis kuning menampilkan CA dari initial condition 1. Dia akan stabil pada angka 6 detik, dan pada CB, yaitu yang dihasilkan dengan garis biru, dia akan stabil pada waktu 6-7, dan yang terakhir CC yang digariskan dengan garis warna oranye, dia akan stabil pada waktu 7-8 second. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai praktik PPP modul 2 reaksi multiple dalam reaktor BEX. Saya Salma Rifki dan partner saya Deden Eko Yono. Pamit undur diri. Maaf jika ada salah penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.